Permisi, permisi, selamat siang Bapak. Selamat siang, Mas. Perkenalkan, saya Nuri Firma, mahasiswa Pendidikan Jasmani Kesehatan dari Rekreasi dari Universitas Negeri Yogyakarta. Eh, Saya adalah mahasiswa kemarin yang praktik pendidikan iya, di sini, Bapak. Maksud saya bertemu Bapak untuk melakukan wawancara untuk penelitian skripsi saya, Bapak. iya, eh, Oke, dengan judul penelitian saya dengan judul analisis kesulitan gerakan meroda pada peserta didik di kelas 10 dalam pembelajaran PJOK di SMA 1 kemudian, Godean. Mm-mm. Langsung saja Bapak, langsung ke list pertanyaannya. iya, Yang pertama itu pertanyaan seputaran garis besar tentang senam lantai, Bapak. iya, Oke, yang pertanyaan pertama, bagaimana Bapak melihat minat dan antusias peserta didik terhadap pembelajaran PJOK, khususnya senam lantai, Bapak? eh. Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yanwar Panditya Asmara, selaku guru di SMA Negeri 1 Gudian, mengampu mata pelajaran PJOK. Kebetulan kemarin juga membimbing Mas Gori dan Iya, Mas Bapak. Dimas Hmm. di mahasiswa PK kemarin. Baik, izin menjawab nih Mas Gori terkait bagaimana menurut saya atau Bapak Ibu Guru PJOK terkait materi minat anak itu melakukan praktek pembelajaran senam lantai. Itu saya kira di mana saja mungkin kalau untuk praktek senam lantai itu anak-anak biasanya banyak mengeluh ya, jadi sedikit banyak minat anak-anak itu kalau melakukan senam lantai itu sudah menurun dulu minatnya. Jadi Oh, seolah-olah takut dulu lah oke, untuk melakukan oke, senam lantai, padahal senam lantai itu sangat mengasihkan gitu. Kalau saya lihat itu ada unsur tantangan, ada unsur eh, keseimbangan, ada unsur kelincahan ya. Mungkin itu saja dulu untuk pertanyaan nomor satu. Ya, untuk pertanyaan berikutnya, monggo. oke. Terima kasih Bapak untuk pertanyaan kedua. Oke. Menurut Bapak, seberapa penting penguasaan gerakan meroda pada gerakan meroda pada peserta didik di SMA 1 ini, Bapak? Oke. Baik, terima kasih untuk eh, apa penting penguasaan atau tidaknya itu sebetulnya semua itu penting, Mas. Terkait entah itu senam lantai yang roll depan, roll belakang itu sangat penting ya. Terutama juga meroda itu juga penting karena untuk menjaga keseimbangan pada saat melakukan aktivitas senam itu perlu di perlu keseimbangan yang lebih untuk melakukan, karena kalau tidak terjadi keseimbangan yang lebih mungkin akan jatuhnya akan ke samping belakang atau malah nggak jadi meroda nih, malah jatuhnya pakai pantat dulu. Jadi saya kira penguasaan seperti itu sangat penting. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Ya, Pertanyaan yang ketiga, eh, bagaimana pelaksanaan pembelajaran gerakan meroda dilakukan di kelas 10, seperti frekuensi latihan, metode, dan waktu pelaksanaannya seperti apa, Bapak? terima kasih Mas Ferry untuk pertanyaan nomor 3, karena berhubung eh, sarpas kita itu sedikit untuk melakukan senam lantai di meroda itu sedikit belum mencukupi untuk matrasnya ya, jadi kadang saya itu memakai metode yang masih melihat dulu, terus menganalisa, terus menanyakan, habis itu baru mempraktekkan. Oke. Itu nanti mempraktekannya pun masih dalam bentuk sederhana karena eh, yaitu tadi keterbatasan alat dari sekolah kami yang belum cukup banyak mempunyai
matras untuk melakukan senam roda, ya nanti kita baru bisa mengamati dulu, mempraktekannya dalam bentuk yang sederhana. Oke, seperti itu. Oke, ini pertanyaan yang keempat. Bagaimana tingkat pemahaman peserta didik terhadap teknik dasar gerakan beroda? Sejauh mana pemahamannya? Jadi, kalau untuk tingkat pemahamannya itu anak-anak sedikit banyak banyak yang sudah memahami terkait teknik dasarnya untuk meroda. Ya itu tadi, kalau kendalanya itu biasanya untuk pemahamannya sudah paham, tinggal praktek mentalnya aja yang kadang anak-anak itu masih takut, terutama yang siswa-siswa cewek. Itu. Pertanyaan yang kelima, apakah peserta didik sudah memiliki kemampuan dasar seperti kekuatan, keseimbangan, kelentukan yang memadai untuk melakukan gerakan meroda, Bapak? Oke. Kalau untuk anak-anak, untuk peserta didik itu sudah kami bekali terkait dengan keseimbangan, terkait dengan kekuatan. Tapi kan kadang ada anak yang itu tadi kekuatan tangannya berbeda, ada yang mungkin dulu pernah patah tangannya. Itu yang mungkin menjadi kendala kami selaku guru PJOK untuk melakukan kegiatan senam lantai di teknik meroda. Itu. Oke. Ini bagaimana gerakan meroda menurut Bapak paling sering terjadi kesulitan pada peserta didik? Contohnya tolakan, posisi tangan, koordinasi, atau pada saat mendarat, Bapak? Terima kasih. Ya. Untuk gerakan meroda yang menurut saya paling sering menjadi kesulitan anak-anak itu saya amati itu kemarin dari sikap awalnya dulu itu kadang sudah betul, terus nanti tinggal tumpuan sama tolakan itu yang kadang anak-anak itu jadi takutnya di situ. Itu tadi karena kendala mentalnya belum siap sama kekuatan tangannya. Padahal kekuatan tangannya kadang sudah ada yang mampu, tapi biasanya itu kesulitannya mentalnya habis pas saat nunggu dan mulai. Oke, pertanyaan yang berikutnya Bapak tentang penyebab kesulitannya, yaitu menurut Bapak apa faktor utama yang menyebab peserta didik mengalami kesulitan dalam melakukan gerakan meroda? Kalau menurut saya kesulitannya anak itu atau penyebab faktor utama anak itu sulit melakukan gerakan meroda itu tadi anak-anak kadang kurang pede dengan kemampuan dia, akhirnya itu tadi takut pada saat menolak, menumpu, hasil nanti koordinasinya saat melakukan meroda pun akan jadi nggak jadi meroda tapi cuma kayak lompat biasa kayak gitu. Mungkin itu yang jadi kesulitan itu biasanya mental keberanian anak dalam mencoba itu yang kadang takut seperti itu. Oke, langsung ke berikutnya Pak, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah untuk menunjang pembelajaran senam lantai, terutama pada gerakan meroda, Pak? Kalau sarplasnya yang sudah saya utarakan tadi itu sedikit kurang, terutama di matras lantai kami itu baru mempunyai beberapa matras. Jadi anak-anak atau saya pun masih agak was-was kalau misalkan
cuma mempraktekkan di lantai atau di keramik biasa tanpa dialasi dengan matras senam lantai itu. Makanya itu tadi kesulitan kami sarpras, terutama di matrasnya itu yang kurang memadai. Oke. Yang berikutnya, yang ke-10, apakah jumlah peserta didik dalam satu kelas itu memenuhi aktivitas pembelajaran praktik seperti gerakan meroda? Oh ya, udah. Mungkin skip aja Bapak pertanyaannya. Salah. Yang berikutnya, apa langkah strategi Bapak ketika peserta didik mengalami kesulitan dalam melakukan gerakan meroda? Iya, kalau langkahnya saya itu biasanya karena untuk sebelum kita mempraktekkan kan kita membahas teorinya dulu. Teorinya dari sikap awal, pelaksanaan, sikap akhir. Itu nanti anak-anak saya suruh menganalisa dulu. Jadi nanti sebelum praktek, terus saat melakukan praktek dan sesudah praktek itu anak sudah bisa tahu apa kesalahannya. Dari situ anak-anak tuntun untuk bisa memecahkan masalahnya sendiri. Nah, jadi kalau menurut saya kesulitan dan dalam melakukan gerakan meroda itu saya kira strategi yang saya buat atau saya terapkan ke anak itu menurut saya sudah baik karena anak-anak sudah bisa menganalisa dulu gerakan yang mau dipraktekkan. Meskipun nanti saya juga akan menekankan pada saat dipraktekkan itu. Oh ya, yang berikutnya ke-13. Apakah Bapak menggunakan media pembelajaran tambahan seperti video tutorial, demonstrasi langsung, atau alat bantu seperti matras, dinding, dan lain-lain? Jelas ya Mas, kalau saya mungkin kemarin Mas Gori sama Mas Dimas juga sudah saya kasih tahu. Kadang saya suruh mutar di YouTube, nanti ada video pembelajaran dari ya sudah di modul itu biasanya saya tetap menggunakan video tutorial, demonstrasi dan alat bantu lainnya. Kalau untuk matras tambahan ini jelas karena kami kurang ya. Sebisa mungkin kami tetap mempraktekkan. Oke. Yang berikutnya, bagaimana cara Bapak menilai terhadap keterampilan senam lantai, khususnya gerakan meroda, melakukan penilaian Bapak dalam senam? Kalau pas pembelajaran itu sering saya kasihkan kisi-kisinya dulu. Bagaimana cara penilaian saya? Nah, itu yang saya nilai itu bukan bagus, terus bukan semata-mata bagus, terus misalkan gerakannya seperti apa itu enggak. Yang penting anak itu melewati fase-fasenya, yaitu tadi dari sikap awalnya bagaimana, sikap pelaksanaannya bagaimana, baru nanti sikap akhirnya seperti apa, baru nanti yang terakhir hasilnya itu sempurna atau tidak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari penilaian itu dari sikapnya dia. Sikapnya bagaimana? Sikapnya mau mencoba atau tidak. Nah, kalau dia mau mencoba dan penuh rasa tanggung jawab, ya itu akan menjadi penilaian positif dibandingkan dengan anak yang tidak mau mencoba. Nah, seperti itulah mungkin metode penilaian saya pas saat senam. Oh ya, yang berikutnya, apakah ada perbedaan antara kemampuan peserta didik yang laki-laki dan perempuan dalam penguasaan gerakan meroda? Jelas nih Mas, karena sudah gender, jelas banyak sekali perbedaannya antara kemampuan peserta atau anak didik yang laki-laki dan perempuan. Nah itu jelas berbeda sekali. Nah itu nanti tinggal kesulitannya yang ditingkatkan di tingkat laki-laki, yang perempuan nanti disesuaikan.
Yang berikutnya, apakah ada kendala tertentu terhadap selama proses pembelajaran senam berlangsung? Apakah setiap pembelajaran itu memiliki kendala tersendirinya, Bapak? Iya, setiap pembelajaran pasti ada kendalanya ya Mas ya. Ya. Terutama itu tadi minatnya dulu, minatnya anak itu selalu jadi kendala utama ya, karena yang namanya siswanya banyak, satu kelasnya pengen olahraga ini, pengen olahraga itu, sedangkan kita harus dituntut harus menyelesaikan yang ada di modul ajarnya. Mau nggak mau kita harus bisa mengkondisikan peserta didik kita supaya apa, dia mau mencoba apa yang mungkin olahraga yang dia tidak sukai. Ya, contohnya seperti senam ini. Jelas nggak ada anak yang mungkin suka dengan senam lantai terutama kan. Nah itu jadi kendala. Saya mungkin pas saat ngajar materi senam lantai. Oke. Yang berikutnya, menurut Bapak, dukungan seperti apa yang dibutuhkan dari sekolah agar pembelajaran senam lantai ini dapat lebih optimal ke depannya, Bapak? Kalau saya sebetulnya lebih ke sarplasnya dulu. Kalau saya lebih ke sarplasnya karena sarplas itu akan menentukan sedikit banyak akan menentukan mental anak. Kalau sarplasnya itu sudah representatif, memberikan rasa nyaman ke anak, itu jelas akan mengurangi rasa takut. Padahal yang sangat utama itu di senam lantai, terutama meroda, itu jelas mental yang akan sedikit banyak mempengaruhi. Kalau anak sudah mentalnya baik, mentalnya besar, mentalnya bagus, otomatis dia akan mencoba karena kenapa tahu alatnya sudah representatif, sudah baik, dia akan jatuh di situ pun dia gak akan merasa sakit karena sudah nyaman, empuk dan lain sebagainya seperti itu. Oke Bapak, pertanyaan yang terakhir, apakah Bapak memiliki saran untuk meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri peserta didik dalam melakukan gerakan meroda di masa yang akan datang? Kalau saya untuk meningkatkan kemampuan percaya diri itu selalu Mas dalam materi apa saja, entah itu di senam, entah itu di sepak bola, entah itu di bulu tangkis, entah itu di basket, voli, anak-anak itu selalu saya suruh mencoba meskipun dari awal mungkin anak-anak yang kurang menyukai olahraga tersebut itu akan sedikit di belakang karena sudah dari awal sudah tidak suka dulu. Nah itu saya tetap suruh mencoba mempraktekkan, maka dari itu setelah itu baru nanti akan timbul percaya diri, ternyata aku bisa. Nah itu banyak sekali terjadi di sini setelah saya suruh mencoba dan mencoba, itu rasa percaya dirinya timbul dengan sendiri. Mungkin itu saja Mas yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita lakukan ini atau saya berikan jawabannya bisa bermanfaat bagi Mas Gori dan teman sejawat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih. Ya Bapak. Ya. Tapi ya kita